Dedi Mulyadi lahir pada tanggal 11 April tahun 1971 di Subang, Jawa Barat. Sejak masa kecilnya, Dedi tumbuh dalam lingkungan pedesaan yang penuh dengan nilai-nilai budaya Sunda. Nilai-nilai ini kelak sangat memengaruhi caranya memimpin dan melaksanakan kebijakan sebagai politisi. Namun, Dedi muda bukanlah anak yang langsung terpikat dengan dunia politik. Awalnya, ia lebih tertarik pada kegiatan sosial, yang membawanya bergabung dalam organisasi seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, di Purwakarta, tempat di mana ia mulai memupuk semangat kepemimpinannya. Perjalanan politik Dedi dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua DPC Golkar di Purwakarta pada tahun 2004. Tidak lama setelah itu, ia diangkat menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003, sebelum akhirnya menjadi Bupati pada tahun 2008. Masa kepemimpinannya sebagai bupati berlangsung selama 2 periode hingga 2018. Selama periode tersebut, Dedi dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun kontroversial. Salah satu kebijakan paling terkenal yang ia buat adalah larangan berpacaran di atas jam 9 malam. Dedi percaya bahwa kebijakan ini adalah langkah penting untuk menjaga akhlak remaja di Purwakarta. Bagi pelanggar, hukuman adat telah disiapkan, mulai dari pengusiran sementara dari desa hingga membayar denda. Namun, kebijakan larangan berpacaran ini hanya satu dari banyak langkah berani yang diambil oleh Dedi. Ia juga memutuskan untuk melarang warnet menyediakan permainan daring seperti PlayStation. Menurutnya, permainan ini berpotensi merusak karakter anak-anak dan menyebabkan ketergantungan yang berbahaya. Alhasil, Dedi memperkenalkan aturan yang mengizinkan anak-anak bermain game di rumah, namun melarangnya di tempat publik seperti warnet di balik kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Dedi juga dikenal sangat peduli terhadap kelestarian budaya Sunda. Ia seringkali memperkenalkan elemen-elemen budaya lokal dalam pemerintahan dan pembangunan daerah Purwakarta. Salah satu yang paling ikonik adalah pengenalan program budaya Sunda yang terintegrasi dalam sistem pendidikan dan tata kota Purwakarta. Dedi menyadari betul pentingnya menjaga budaya agar generasi muda tidak kehilangan jati diri mereka. Pada saat yang sama, Dedi juga memimpin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang mengubah wajah Purwakarta, seperti membangun ruang publik yang terinspirasi dari arsitektur Sunda dan memperindah kota dengan taman-taman tematik. Dia ingin menjadikan Purwakarta sebagai kota yang tak hanya modern tetapi juga kaya akan budaya dan nilai-nilai tradisional. Dalam kehidupan pribadinya, Dedi pada tahun 2003 menikah dengan Ane Ratna Mustika, seorang mojang Purwakarta yang kemudian juga terjun ke dunia politik dan mengikuti jejak Dedi menjadi Bupati Purwakarta. Mereka dikaruniai 2 anak, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Namun, hubungan mereka berakhir dengan perceraian pada Februari tahun 2023. Setelah 2 periode memimpin Purwakarta, Dedi mengalihkan fokusnya ke kancah politik nasional. Ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan kemudian pindah ke Partai Gerindra. Pada pemilu 2024, Dedi kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029, kali ini dari Partai Gerindra, menunjukkan bahwa popularitasnya tetap kuat di kalangan masyarakat. Dalam sepanjang karirnya, Dedi Mulyadi telah menerima banyak penghargaan, termasuk Satya Lancana Kebudayaan, yang merupakan pengakuan dari pemerintah atas kontribusinya dalam melestarikan budaya lokal. Meskipun sering dipandang kontroversial, kebijakannya selalu berakar pada niat menjaga moralitas dan tradisi, serta melestarikan budaya Sunda. Melalui perjalanan hidupnya, Dedi Mulyadi tetap menjadi sosok yang penuh warna, dicintai oleh sebagian orang, dan dikritik oleh yang lain. Tetapi yang tidak bisa dipungkiri adalah komitmennya untuk memperjuangkan budaya dan nilai-nilai lokal, serta keberaniannya dalam mengambil keputusan kontroversial demi perubahan yang ia yakini. Oke saudaraku, demikian beberapa fakta menarik mengenai Kang Dedi Mulyadi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat.